Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Ading semua, apa kabar ya? Sini kemarin ada komen yang menggelitik hati saya. Saya nih komennya seperti ini, sahabat Kang Ading. Katanya Kang Ading sudah bisa beli tanah sama rumah ya. Jangan bohong, kerja di Brunei gajinya standar aja Kang. Bikin konten yang jujur. Saya tidak tahu dia dapat kabar dari mana, dia dapat info dari mana seperti itu ya. Dan memang ada sedikit miss atau salah ya. Karena sebetulnya saya memang membeli tanah pernah seperti itu. Tapi saya tidak membeli rumah. Saya membuat rumah seperti itu. Membuat rumah hasil dari mana? Ya memang hasil dari selama saya merantau di Brunei Darussalam ya. Dan itu waktunya bukan sebentar loh. Waktunya sangat lama sekali. Saya tidak mengumpulkan uangnya. Jadi saya akan balas komen ini di sini di video ini spesial ya. Bagaimana cara saya bisa membuat rumah dengan gaji yang standar, yang biasa seperti itu ya. Jadi kuncinya itu pertama saya menerapkan ilmu sedekah. Jadi ilmu sedekah ini sangat penting sekali karena apa? Sedekah adalah bibit-bibit tunas-tunas rezeki kita. Yang saya pertama kasih sedekah itu adalah orang tua saya. Walaupun nilainya kecil. Jadi setiap saya gajian, saya pasti sisihkan gaji saya untuk orang tua saya. Entah itu 100.000, 200.000 seperti itu, ataupun 500.000 ataupun 1 juta, tapi saya selalu sisihkan dan tidak pernah berhenti, konsisten. Setiap gajian, di saat gaji saya kecil, di saat gaji saya besar, saya tetap akan ngasih kepada orang tua. Jadi bukannya karena wah gaji saya kecil, saya tidak dapat ngasih untuk diri saya, untuk keluarga saya pun tidak cukup. Kebanyakan seperti itu, kalau saya tidak ya. Karena saya percaya, misalkan gaji saya 2 juta, ini contoh misalkan gaji saya 2 juta, saya kasih kepada orang tua 500.000, berarti sisa 1.500.000. 1.500.000 itu nggak akan cukup untuk keluarga kita. Alright, betul kan? Itu kalau pemikiran normal biasa seperti itu. Tapi kalau pemikiran spiritual itu tidak akan merasa tidak cukup. Karena apa? Kita percaya dengan kita memberi 500.000 kepada orang tua dan sisanya cuma 1.500.000, itu akan datang rezeki yang lain seperti itu ya. Nah, jadi saya selalu menerapkan sedekah kepada orang tua. Yang kedua, saya tidak pernah berbohong kepada keluarga seperti itu. Penghasilan saya segini, dipakai ini, dipakai itu. Saya selalu jujur, selalu transparan seperti itu. Jadi tidak ada, istilahnya tidak ada kecurigaan. Dan bagaimana saya bisa membuat rumah dengan gaji yang kecil, dengan gaji yang standar? Apa mungkin kerja di Brunei langsung bisa bikin rumah seperti itu? Ada ilmunya ya. Jadi seperti ini. Untuk bisa membuat rumah, entah itu rumah yang besar ataupun rumah yang sederhana seperti itu, untuk ukuran kita yang gajinya standar, yang gajinya kecil, caranya seperti ini. Jangan pernah kumpulkan uangnya. Karena kalau kalian mengumpulkan uangnya, uang itu akan habis. Di saat uang itu misalkan kalian kumpulkan 1 juta, 2 juta, di saat uang itu sudah sampai 10 juta akan habis. Di saat uang itu akan nyampe 20 juta akan habis, karena akan ada keperluan-keperluan yang lain. Jadi caranya gimana? Kumpulkan bahan rumah. Jadi misalkan gini, bahan rumah ada pasir, ada batu, ada bata, ada besi, ada kayu, ada genteng, ada semen, seperti itu ya. Jadi caranya kumpulkan barang-barang rumah, bahan-bahan rumah yang tidak basi. Misalkan yang tidak basi, pasir, kumpulkan. Beli, ada duit 2 juta, belikan pasir. Ada duit 2 juta, belikan batu. Ada duit 2 juta lagi, belikan kayu. Seperti itu, barang-barang yang tidak akan rusak, seperti itu ya. Saya pun sama, selama beberapa tahun saya kumpulkan barang-barang itu. Setelah barang itu terkumpul semua, baru saya buat rumah. Dan Anda tahu,
saya benar-benar terkejut setelah saya membuat rumah itu. Ternyata total dari semua rumah itu lebih dari 125 juta. Kalau ngumpulin duitnya, duit dari mana? Nggak akan cukup gitu. Jadi buat kalian ya yang ingin punya rumah, tidak ada kemungkinan ya, tidak mustahil, maksudnya tidak mustahil tidak punya rumah. Semua pun bisa seperti itu ya. Dan seperti komen yang ini, yang menggelitik saya kata-kata di belakangnya itu, bikin konten yang jujur. Saya memang jujur. Saya membuat rumah itu hasil dari sini gitu kan, hasil dari sini. Kemudian beli tanah, yang namanya rejeki tadi seperti kata-kata saya di awal, untuk selalu bersedekah. Itu rejeki akan datang di mana-mana, tidak tahu dan tidak pernah kita sangka-sangka. Sekali lagi, kalau kita rajin bersedekah, bukan berarti oke, sekarang kita bersedekah, besok-besoknya tidak seperti itu. Kita harus niat dalam hati, dan sedekah itu bukan berniat di dalam hati, oh iya sekarang saya sedekah 500.000, berarti bulan-bulan depan akan ada rezeki 2 juta, 3 juta. Tidak seperti itu konteksnya. Kita harus benar-benar ikhlas sedekah, dan kita tidak mengharapkan kembalian seperti itu. Maksudnya kita tidak mengharapkan, oh iya sekarang saya sudah bersedekah, bulan depan saya dapat lagi rezeki yang besar. Tidak mengharapkan seperti itu. Kita pasrahkan, kita ikhlaskan ya. Rezeki Allah yang ngatur, rezeki Tuhan yang ngatur ya. Jadi yang penting kita bersedekah saja. Secara tidak langsung itu kita sudah menanamkan bibit-bibit rezeki. Tidak payah kita harapkan, entah itu bulan depan, tahun depan, itu akan ada saja balasannya dari sedekah kita sekarang seperti itu ya. Kalaupun tidak ada balasannya di dunia, pasti ada balasannya di akhirat. Jadi kalian tidak usah khawatir dengan sedekah. Jadi buat yang komen ini ya, katanya Kang Ading sudah bisa beli tanah sama rumah ya. Saya klarifikasi, tanah ya, tapi rumah saya membuat, tidak membeli. Membuat dari awal, dari nol ya, tidak membeli. Jangan bohong, kerja di Brunei gajinya standar aja Kang, bikin konten yang jujur. Saya jujur, memang rumah itu asli keringat saya di sini sebagai tenaga kerja Indonesia di Brunei. Dan saya tadi telah menjelaskan berulang-ulang kali bahwa saya membuat rumah itu sedikit demi sedikit mengumpulkan bahan-bahannya, bukan dalam proses sebulan 2 bulan, tapi sampai 2-3 tahun saya mengumpulkan bahan dengan terus istiqomah mengumpulkan bahan sampai terkumpul semua dan jadi satu rumah seperti itu ya. Jadi buat kalian semua yang baru rumah tangga, yang baru menikah, ataupun yang bujangan, yang gadis, yang ingin punya cita-cita punya rumah sendiri, ikuti trik saya. Gaji, bersedekah, setelah bersedekah sisanya kumpulkan barang-barang untuk buat rumah. Seperti misalkan ya tadi pasir, batu, bata, apapun itu, whatever. Yang penting kalian mencoba untuk terus mengumpulkan dan istiqomah, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Oke? Cukup sekian. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.